Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Di dalam fanaku, leburlah kefanaanku. Tetapi di dalam kefanaan itulah, bahkan aku mendapatkan Engkau Tuhan. Dalam istilah tasawuf, fana berarti penghancuran diri, yaitu al-fana'an al-nafs. Yang dimaksud dengan al-fana'an al-nafs ialah hancurnya perasaan atau kesadaran seseorang terhadap wujud tubuh kasarnya dan alam sekitarnya. Makam adalah suatu derajat dan tingkatan yang telah dicapai oleh seorang arif. Setelah bertahun-tahun melewati segala penderitaan dan pensucian diri serta segala kesulitan. Oleh karena itu, pada umumnya suatu perubahan akan bersifat tetap, abadi, dan tidak mudah sirna apabila dilalui dan dicapai dengan susah payah dan kerja keras. Pada makam fana, manusia di hadapan Tuhan tidak menyaksikan diri sendirinya, penghambaannya, keinginan-keinginannya, harapan-harapannya, dan dunia sekelilingnya. Manusia hanya memandang dan melihat jamaliyah dan jalaliyah Tuhan. Apa saja yang disaksikan oleh para wali Tuhan adalah yang hak. Apakah melalui perantara atau dengan perantara? Bagi para pesuluk dan pencari makrifat, terkadang perantara itu adalah nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Akan tetapi hijab dan perantara cahaya ini pun akan tersingkap. Inilah puncak dan akhir derajat fana yang setelah itu manusia berada pada kondisi melupakan segala sesuatu kecuali yang hak dan menyirnakan segala sesuatu secara sempurna selainnya. Disinilah dia mendengar dengan pendengaran Tuhan, melihat dengan pandangan Tuhan, dan berbicara dengan lisan Tuhan. Lalu bagaimana caranya mencapai makam fana? Ketika antara manusia dan Tuhannya terdapat hijab-hijab berupa dosa-dosa, maksiat, dan egoisme, serta kebergantungan kepada selainnya, maka hijab-hijab kegelapan ini akan menjadi penghalang yang sangat besar untuk sampainya seorang hamba di hadapan suci Tuhannya. Apabila dia tidak memiliki dosa-dosa, hijab-hijab kegelapan, dan kebergantungan kepada selainnya, serta sirnanya perhatian kepada keinginan diri sendiri, maka sangat mungkin dia menggapai derajat penyaksian sifat-sifat Tuhan secara terbatas. Setelah mencapai tingkatan ini, barulah makam fana itu akan diraihnya dan hadir dalam dirinya setelah mencapai ketakwaan yang sempurna. Terputusnya secara total perhatian dan kebergantungan hati dari segala sesuatu yang ada di alam, menyirnakan segala bentuk egoisme dan kecintaan kepada diri sendiri, perhatian sempurna kepada Tuhan. Nama-nama dan sifat-sifatnya larut dalam kecintaan kepada Yang Maha Suci, melakukan segala bentuk pensucian hati, maka akan muncul dan hadir suatu bentuk pencerahan hati dan cahaya malakut di dalam hati para pesuluk yang beriringan dengan manifestasi nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Dan antara ruh suci pesuluk dan zat suci Tuhan hanya terdapat satu hijab, yakni hijab nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Bahwa yang dituju dengan fana dan baka adalah mencapai persatuan secara rohaniah dan batiniah dengan Tuhan, sehingga yang disadarinya hanya Tuhan dalam dirinya. Dengan demikian materi manusianya tetap ada, sama sekali tidak hancur. Demikianlah juga alam sekitarnya, yang hilang atau hancur hanya kesadaran dirinya sebagai manusia. Ia tidak lagi merasakan jasad kasarnya. Adalah sangat mungkin manusia mencapai suatu derajat yang antara dia dan Tuhannya hanya terhijabi cahaya nama dan sifat Tuhan. Dan juga sangatlah mungkin manusia menggapai suatu tingkatan yang tidak ada lagi hijab-hijab cahaya antara dia dan zat suci Tuhan. Para pesuluk yang sempurna akan mampu melewati hijab-hijab cahaya ini dan meraih kefanaan yang sempurna. Dalam kondisi puncak spiritual ini, apa yang disaksikannya adalah hanya Yang Maha Suci. Apa yang didengarnya tidak lain adalah bersumber dari Yang Maha Benar. Ia melihat dengan mata Tuhan, mendengar dengan telinga Tuhan, dan berucap dengan lisan Tuhan. Inilah puncak dan akhir fana dalam Tuhan fana filah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.